kembali lagi bersama dengan anak Samindo. Sebelumnya maaf ya teman-teman, kebetulan untuk selama kuartal 2 kemarin kita agak sulit untuk upload video karena memang ada kesibukan lain ya terkait dengan pekerjaan. Jadi kali ini kita coba bahas dulu di kuartal 3 ini kita coba untuk konsisten kembali memberikan informasi seputar pergerakan saham ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kita mulai dengan ISG. ISG di penutupan kemarin ya 27 Juni sebelum libur panjang Idul Adha ya dari pemerintah. Harusnya kan kalau kemarin nggak ada libur tutupnya di tanggal 30, tapi ternyata ada libur di minggu terakhir. Jadi long weekend buat teman-teman yang habis long weekend ya, selamat menikmati liburannya ya teman-teman ya. Oke, coba kita bahas sedikit tentang ISG. Di pergerakan kemarin itu ditutup melemah ya, melemah 0,04, tipis saja, pergerakannya belum kemana-mana, masih tertahan di MA ya. Ada MA 60, ada MA 20, masih tertahan di sini-sini aja untuk pergerakan ISG-nya. Kalau view kita secara jauh, ISG mungkin akan kembali seksi ketika masuk di wilayah ini ya, range-nya sampai dengan menuju ke ini sini ya, sampai ke MA 60-nya. Pergerakannya belum kemana-mana. Untuk list di awal kuartal 3 besok kita punya beberapa ya. Yang pertama masih dari perbankan ya, tapi kalau perbankan saya sempat lihat beberapa kali sudah ada yang naik, dan ini yang justru belum naik ya. Salah satu bank besar baru mulai naik, baru mulai kelihatan bergerak, sebenarnya bukan naik ya, bergerak ini kemarin pas penutupan ya. Ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri kalau kita lihat secara candle kemarin ditutup menguat 1,46% di level 5.200 ya. Ini kalau kita lihat secara garis nih kelihatan teman-teman ya, 5.200 tertahan sempat agak lama. Belum kemana-mana emang, tapi dia sudah berhasil break close di atas MA 20, 60 dan juga 100-nya ya. Jadi ini keren gitu ya. Jadi menurut kita ini menarik. Ditopang juga dengan kalau kita lihat di sini secara volumenya juga mulai bergerak, sempat ada buangan ya, wajar aja. Statusnya cukup panjang ya kalau kita lihat ya teman-teman ya di sini ya. Statusnya cukup panjang sebenarnya. Oke. Oh sorry. Ya, statusnya cukup panjang ini ya. Sudah agak lama nggak buka jadi agak kagok, mohon maaf. Ini kita lihat kemarin sempat lumayan ya, Mei ke Juni hampir sebulan sideways terus dan belum kemana-mana harganya, dan kemarin pas akhir ditutup menguat. Oke, ini cukup menarik. Sempat ke 5250, di sini juga ada demand tersendiri sebagai resistannya ya teman-teman. Target kita masih bisa ke 5.400 atau bahkan dia ke all time high-nya lagi ya. All time high-nya lagi untuk pergerakan Bank Mandiri. Kemudian secara ini foreign ya, kita lihat dalam 2 hari ke belakang di bulan Juni juga akumulasinya cukup besar ya, ditopang dengan pergerakan yang meningkat dari 5.075 sampai dengan 5.200 ya. Kalau kita lihat totalnya hampir ya, ini 1% sama 2,5, hampir 2,5% sebenarnya ya, hampir 2,5% kenaikannya pergerakan Bank Mandiri ini. Kalau kita lihat coba dari sini, tanggalnya sorry ya. Bank Mandiri di kemarin akumulasinya juga big akumulasi ya. Coba kalau kita lihat mungkin seminggu ke belakang dari tanggal 20 ya, rata-rata masih akumulasi. Untuk beberapa broker punya di harga 5.100-an teman-teman ya, kita bisa lihat di sini.
Ya, Bank Mandiri juga cukup menarik di sini ya. Coba kita lihat secara seasonal. Kenapa Bank Mandiri menjadi menarik? Karena kita lihat dalam 4 tahun terakhir secara seasonality ini 2019 karena COVID ya, merah. 2020 juga masih recovery, 2021 kita mulai normal, 2022 kita sudah break, dan tahun ini kita sudah lewat fase COVID. Dan kalau kita lihat di bulan Juli itu hampir semuanya positif, bahkan di 2020 ya. Kalau ini awal kuartal 3-nya, bahkan pada saat COVID-nya juga cukup kenceng larinya ya, 17%. Kalau kita lihat bulan Juni tetap growth ya. Bulan Juli tahun kemarin menunjukkan pergerakan yang bagus. Semoga tahun ini juga bagus ya teman-teman untuk pergerakan Bank Mandiri. Target kita kalau mau entry teman-teman ya bisa perhatikan di wilayah MA60 nya ya, di wilayah 5125 sampai dengan area 5100 lah teman-teman untuk wilayah entry. Untuk wilayah profit takingnya resistennya bisa di 5250 sampai dengan 5400 untuk target jauh kita. Itu untuk Bank Mandiri. Selain Bank Mandiri kita masih dari perbankan, ada BTN. BTN ini cukup menarik ya, view-nya dalam beberapa waktu ke belakang. Kalau kita lihat juga teman-teman secara tren ya meningkat. Kalau kita gambarkan ini ya akan membentuk seperti ini nanti ya teman-teman. Belum tertembus. Nah, targetnya bisa seperti ini teman-teman ya untuk Bank BBTN. Jadi nah, kemarin sudah beberapa waktu terakhir ya sudah berhasil closing di atas MA20, MA60 ya, bahkan MA100 ya. Untuk pergerakannya secara pergerakan statistik juga berada di area positifnya. Secara MACD juga masih berada di wilayah positifnya, memang meskipun sudah ada hijau muda kalau kita lihat di sini, itu menunjukkan tidak terlalu kuat ya, tapi masih cukup menarik. Kemudian secara volume teman-teman ya, oke, secara volume ini tinggian ya, nggak apalah. Oke, secara volumenya juga hari terakhir kemarin meskipun menguat tipis ya, 1320, tapi volumenya ada peningkatan dan juga hijau. Nah, ini menarik. Target kita untuk BBTN ya, BBTN masih jauh 1400-an. Untuk yang terdekat apabila berhasil break di area 1000 berapa nih? 1350 ya berarti ya. 1350 ya, bisa bergerak ke area 1400-an ya, teman-teman. Jadi bisa perhatikan kalau yang mau entry bisa perhatikan wilayah di 1295 ya, 1295, 1300 lah ya, 1300 sampai dengan 1350. Untuk DP maksimal kita di area 1400-an ya. Kalau lebih jauh yang bisa bersabar nih, kita lihat BTN juga secara tren sebenarnya masih jauh ya. Ini sudah sempat kita gambarkan di area 1565 juga masih bisa nih sebenarnya. Tapi memang cukup panjang untuk pergerakan Bank BBTN. Kalau kita lihat secara asing gimana ya, BBTN ini belum sempat kepantau tadi. Untuk asing memang ada ya, sudah ada akumulasi sedikit, kemudian ada buangan tipis ya teman-teman. Dari 1300 sempat dinaikkan agak tinggi, diturunin dikit ya. Kemudian harganya masih belum kemana-mana sebenarnya. Kalau kita lihat secara bandar detektor BBTN ya BBTN masih akumulasi ya. Terlebih lagi kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di harganya di sini di hari terakhir kemarin 13.26 aja ada yang makan nih. Ada AK makan ya cukup banyak, 24 miliar ya untuk average-nya rata-rata di situ. Coba kalau kita cek seminggu ke belakang. Ini udah seminggu ke belakang ya. Kalau kita cek di sini ya masih akumulasi juga ya. Kalau kita cek secara 1 minggu ternyata juga ya ada AK yang akumulasi cukup banyak ya di 13.26an teman-teman untuk pergerakan BBTN.
Oke, kemudian uh, kita ke bank digital ya, masih perbankan juga industri keuangan. Kenapa industri keuangan menarik di Q3 ini? Karena biasanya awal Q3 itu adalah beres laporan dari Q2-nya. Dan biasanya kalau beres laporan itu selalu bagus teman-teman ya untuk industri keuangan, khususnya perbankan. Ya, sorry. Untuk Bank Arto atau Bank Jago ya. Saya punya teman yang jago banget main di Bank Jago. Jadi dia kalau turun berapapun dia beli, naik dikit dia ambil profit, turun dia beli, ambil dia naik dia ambil profit. Seperti aja. Jadi kayaknya dari Bang Arto ya. Oke. Wah, ini belum apa-apa udah dibuka, udah big akumulasi aja nih ya selama seminggu ke belakang. Oke, coba kita tutup dulu. Untuk Bang Arto kita lihat memang secara pergerakan dari akhir Mei ya. Akhir Mei sampai dengan Juni ini udah kenceng banget ya kalau memang kita mau ukur kira-kira udah berapa ya. Ya udah hampir 50% ya, 45%an dari akhir Mei sampai dengan pergerakan maksimal kemarin. Closingnya ditutup belum 1,2% di 3180. Tapi kalau kita lihat secara bundle tektor tadi memang masih ada akumulasi ya, cukup kenceng untuk Bang Arto karena memang pergerakan bank digital ini juga lagi kembali menarik lagi ya, pergerakan yang digital. Oke, untuk pergerakan Arto ya, untuk target kita apabila ingin masuk bisa perhatikan wilayah entry-nya di wilayah MA di sini 3072 berarti 3050 ya. Bisa perhatikan 3050 sampai dengan area 2900 teman-teman ya. Ini 2900 di sini. Bisa kelihatan nggak ya teman-teman? Sorry. Ya. Perhatikan wilayah ini aja teman-teman kalau mau entry ya teman-teman. Keluar dari situ bisa prefer untuk out. Ya, segini aja. Karena Bang Arto juga masih bergerak ke arah positif untuk target kita. Ya, ada di demand sendiri nanti ya di wilayah ini, teman-teman. Oke, di sini ya. Sekitar 3.500 ya untuk Bang Arto. Potensinya sampai dengan 3.500-an pergerakan Bang Arto, teman-teman. Coba kalau kita lihat secara asing. Ya, memang masih ada akumulasi ya Bang Arto. Asingnya masih masuk juga meskipun kemarin agak melemah, tapi ya ini kita lihat dari seminggu ke belakang 5 hari perdagangan terakhir juga cukup masif untuk asing masuk ya, ada yang sampai diangkat sampai dengan 10%. Jadi untuk Bang Arto masih menarik. Oke, selain Bang Arto ada Neocommerce. Bank Neocommerce ini terkenal channelingnya, jadi dia adalah bank pembiayaan. Sorry, ini sudah cukup banyak dulu ya. Oke, cukup jauh untuk Bank Neocommerce teman-teman semua. Secara statistik modal Golden Cross secara pergerakan volume masih di sini-sini aja. Tapi yang perlu kita perhatikan ini masih tertahan pergerakannya di MA-nya ya. MA-nya masih tertahan. Jadi untuk BBYB ini kalau di industri bank digital itu second line-nya mungkin ya, kalau bisa dibilang second line-nya dari Bang Arto. Oke, second line dari Bang Arto. Masih cukup menarik untuk pergerakan BBYB ya, Bank Neocommerce. Perhatikan jangan sampai closing di bawah 450, kalau itu prefer untuk out. Untuk yang mau entry bisa perhatikan sampai dengan wilayah 460-annya ya, 470 bisa perhatikan wilayah itunya. Kalau untuk targetnya saya rasa di sini masih bisa kena ya, karena ini beberapa kali tertahan agak kuat memang berarti ya ini ya di MA60-nya. Berarti untuk resistnya kita pasang di sini aja teman-teman di 550-an ya. 550 sebagai resist kuat untuk Bank Neocommerce. Coba kita lihat secara pergerakan Wonder Detector. Ini tanggal berapa nih? Ya, dalam seminggu terakhir memang
ada distribusi kecil ya, normal ya, normal distribusi. Kalau kita lihat di hari hanya ya distribusinya kecil ya, karena harganya juga belum kemana-mana. Yang akumulasi ada BK ya, ada BK, ada SQ, ada BCA Sekuritas ya, ada BK, ada MG juga masuk, ada AK jualan, ada IU jualan, ada ya. Tapi kalau kita lihat di sini mayoritasnya yang jualannya di retail, jadi masih cukup menarik untuk Bank Neocommerce. Coba kita lihat, tidak terlalu besar untuk buangannya. Sebelumnya udah akumulasi. Kalau kita lihat ke belakang, mulai bulan Juni, kalau kita lihat secara tren lebih banyak yang masuk ya. Baru aja di akhir-akhir ini ada buangan sedikit. Pergerakan harganya kalau kita lihat juga belum kemana-mana ya, 460, 450 terendah, habis itu naik ya teman-teman. Jadi prefer di 450 tadi ya, sudah kita gambarkan di sini ya. 450 kalau nggak kuat prefer out. Di sini pergerakannya belum kemana-mana, targetnya tertinggi masih di 530 kalau kita lihat secara pergerakan close-nya. Oke, mungkin itu untuk BBYB ya. Kemudian saya mau bahas soal SCMA ya, udah kelihatan. Ini normal-normal aja, belum kemana-mana secara bandarmologi, bandar detektor ya. Kalau dari tanggal 20 nya ya big akumulasi. Oke, SCMA ini udah cukup jauh break dari area 200-an ya, sudah sempat ke 160-an. Kemudian hari ini bergeraknya kemarin ya, perdagangan terakhir kemarin kalau kita lihat secara tren juga menguat ya, cukup dari awal bulan menguat dari 130-an ya. Tertahan di MA ya, MA crossnya di sini ya, ada cross. Oke, tertahan di MA, harusnya MA 10 ya ini ya. Coba settingannya harusnya, coba kita buat kalau 10. Oke, masih tertahan ya. Tertahan di antara MA 60 dan juga MA 20. Resistance di sini aja ini juga cukup bagus ya, kita cukup suka pergerakan SMA teman-teman. Bila ingin masuk, kita perhatikan prefer masuk di antri di 153-an ya, sampai dengan 153 di bawah itu bisa prefer out, dan nanti antri lagi di bawah sampai dengan 130-an ya. Kemudian untuk TP-nya, untuk TP-nya kita mungkin bisa agak jauhnya, bisa ke area 180-annya. Mungkin kalau dalam jangka waktu dekatnya di sini ya, di 173 teman-teman. 173 bisa diperhatikan untuk wilayah TP pertama, dan TP jauhnya dari 185. SMA kenapa cukup menarik? Karena sudah turun sangat jauh dari area 200-annya. Kemudian fasenya juga kita lihat dari sini ya. Ini setelah dari 200 turun di bawah terus di dasar dan mulai naik. Jadi kita berharap secara MACD bisa bergerak up ya. Coba kita lihat secara asing. Seger ngeliat yang beginian ya, hijau semua nih, hampir semua hijau. Jadi menarik, SMA tuh menarik teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari sampai dengan awal bulan deh ya, mungkin awal bulan di sini 139 sampai dengan berapa nih paling tinggi ya, 166 nih. Pergerakan angkanya belum kemana-mana, jadi masih cukup menarik. Target kita untuk agak jauh kalau untuk masuk SMA sampai dengan 173 sampai dengan 185 pergerakan SMA. Satu lagi mungkin penutup ya teman-teman dari anak saham Indo. Ada masih grupnya SMA, ada MTech ya, ada video, Indosiar, dan grup-grupnya di Anak Kota Teknologi ya teman-teman. Oke. Pergerakan MTech mirip-mirip ya, pergerakannya closingnya di antara MA 60 sama MA 20. Kemudian skolastiknya ada Golden Cross ya kan. Secara pergerakan MACD juga masih di dasar terus, baru menuju ke atas ya kan, mirip-mirip teman-teman. Untuk yang mau main di mau trading di sini ya, bisa perhatikan wilayah entry di 673
670 berarti teman-teman ya, 670 sampai dengan area 700 untuk wilayah entry-nya. Tarik kita terdekat di 830-an teman-teman ya, 830 untuk resist pertamanya yang bisa ditembus harus di wilayah 770-annya. Kalau bisa tertembus bisa ke area 100 bisa ke area 830-annya. Oh, secara bandar detektornya ada distribusi ya secara selama seminggu terakhir. Coba kita lihat kalau hari terakhirnya. Hari terakhirnya masih akumulasi teman-teman ya. Ya karena memang di sini kalau kita lihat setelah dari tanggal 16 ini ada buangan dan ya di hari terakhir ditutupnya hijau. Oke. Oh ya, kembali lagi coba kita lihat ke sini ya. Tadi yang sempat kita skip ada SCMA. Kenapa SMA menarik? Tadi ya, coba kelupaan saya bahas. Karena SMA kita lihat bulan Julinya tuh lebih banyak hijaunya secara seasonality ya. Oke, SMA. Kemudian tadi yang sempat terlewat teman-teman, sorry, BBTN udah bahas belum? Kalau nggak kita bahas semua aja lagi gitu ya. Julinya netral. Tapi kalau kita lihat di antara ini diapit minus-minus yang cukup banyak, tapi tahun lalu menunjukkan tren positif ya. Jadi kita masih optimis juga untuk BPTN bisa naik. Kemudian ada Arto. Tuh teman-teman, Arto valid, dia untung terus di Juli. Jadi Arto menarik ya teman-teman ya. Kembali lagi Arto menarik teman-teman. Arto ya, bisa dicek Arto 100% di bulan Juli hijau. Kemudian BBYB tadi sempat mau dibahas ya. BBYB ya, bahkan di tahun 2021 105 ya, 105% kenaikannya. Jadi secara year to date tahun 2021 memang tahun-tahun bank digital berjaya. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Menariknya di bulan Juli, kenapa ini menjadi list? Karena di bulan Juli semuanya positif. SMA tadi udah MTK yang terakhir. MTK kita lihat juga 50% secara probability hijau. Tahun kemarin hijau, 2 tahun lalu hijau gitu ya. Meskipun memang ini era Covid, semuanya hampir semuanya susah, kita nggak perhitungkan itu. Ya, di Mei udah berdarah-darah, Juni memperbaiki, dan kita harap Juli hopefully bagus ya teman-teman. MT, kemudian secara ininya MT ya, hari terakhir akumulasinya gede, cukup gede ya netnya. Oke, mungkin itu teman-teman untuk beberapa saham yang jadi watchlist kita di awal perdagangan Q3 di bulan Juli. Oke teman-teman, terima kasih untuk waktunya semua teman-teman udah nonton channel kita. Buat teman-teman yang baru bergabung, baru sempat ngeliat channel kita, jangan lupa dibantu ya untuk share, untuk like, dan untuk subscribe tentunya, biar kita bisa kembali konsisten teman-teman untuk memberikan ya tips-tips kecil-kecilan untuk pasar saham dari hari ke hari. Mungkin itu aja buat pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua, dan see you.